Assalamualaikum, halo guys, balik lagi dengan Giri di sini dan kali ini saya dikirimin headset gaming dari Logitech yaitu G435 yang merupakan headset gaming paling ringannya Logitech ya. Beratnya hanya 165 gram aja, which is ini artinya lebih ringan dari HP kebanyakan. Dan buat kalian yang mungkin sempat penasaran gimana sih rasanya pakai Lightspeed-nya Logitech ya, tapi belum sanggup untuk beli yang G733 yang harganya hampir 2 jutaan, Logitech G435 ini dijual nggak sampai 1 jutaan atau lebih tepatnya di 930 ribuan. Yang saya pegang ini warna hitam, tapi kalian bisa pilih warna putih dan blue raspberry-nya juga. Yang penampakan build quality dan finishingnya ini sempurna banget, walau mungkin karena Logitech ngejeringannya, jadi kalau dipegang ini bahan polikarbonatnya berasa tipisnya ya. Dan walau yang kedua, sayangnya kalian nggak bakal nemuin LED RGB khas headset gaming di G435 ini. Satu-satunya LED yang bakal kalian temuin ya satu LED kecil ini aja untuk indikator power, koneksi, mute dan unmute, dan lain-lain. Ukurannya relatif kecil, tapi untungnya di posisi slider maksimal untuk ukuran kepala saya yang kegolong besar ya. Telinga saya masih bisa masuk semuanya ke earpads-nya ya, karena ini kan tipenya over ear ya. Dan earpads-nya juga ini nyaman banget, memory foam-nya empuk, dan untuk headband cushion-nya juga walau kalau dipegang ini kerasa tipis, tapi ternyata udah nyaman ya kalau nempel di kepala saya. Ditambah clamping force yang nggak terlalu keras dengan berat yang ringan, bikin si G435 ini tuh nyaman buat dipakai di jangka waktu yang lama. Apalagi memang untuk daya tahan baterai si G435 ini juga kegolong cukup lama ya, yaitu sekitar 18 jam. Jadi buat kalian yang sering banget pakai headphone, 2 poin ini bisa jadi hal positif buat kalian. Untuk mikrofonnya di sini nggak ada batang mic-nya, jadi dari lubang mic yang ada di bawahnya ini aja, yang artinya kalau kalian pakai headset ini buat aktivitas lain gaming, untuk olahraga di luar misalnya, atau aktivitas lainnya ya, ini nggak bakal kelihatan aneh, karena looks-nya jadi kayak headphone biasa ya. Tapi walau nggak pakai batang mic, untuk kualitas suara mic-nya sih menurut saya udah oke ya dari yang saya coba. Ini volumenya udah kegolong keras, kemudian clarity-nya juga udah cukup bagus, masih mirip dengan suara asli saya, nggak terlalu cempreng juga karena memang masih kerasa tipis-tipis bass-nya. Jadi udah cukup oke lah kalau dipakai buat komunikasi gaming atau kalau kalian mau pakai buat video conference misalnya. Hanya kalau untuk streaming kayaknya masih kurang empuk ya, jadi kurang nendang. Next. Untuk koneksinya G435 ini udah support Lightspeed-nya Logitech via dongle Lightspeed yang udah dikasih di paket penjualannya ya. Dan dari yang saya coba di laptop saya ini benar-benar kerasa zero delay ya guys. Jadi 100% nggak kerasa delay-nya. Jadi buat kalian pengguna PC, PS4 atau PS5 yang intinya punya slot USB buat nempelin si dongle-nya ini, saya yakin kalian pasti seneng banget lah sama no delay-nya G435 ini. Jadi nggak ribet harus pakai kabel buat dapetin pengalaman gaming tanpa delay. Tapi buat kalian pengguna HP, sayangnya banget di G435 ini belum ada koneksi kabelnya ya. Jadi si slot Type-C yang ada di bawahnya ini hanya berfungsi buat ngecas aja. Dan kalau saya coba untuk main PUBG pakai koneksi Bluetooth-nya, ini delay-nya masih belum bisa dipakai buat competitive player guys. Tapi kalau kalian pakainya bukan untuk game first person shooter sih menurut saya nggak ada masalah ya, karena delay-nya nggak bakal kerasa sama sekali. Untuk keluaran suaranya dari G435 ini tuningnya ada di warm mengarah sedikit ke balance. Jadi subnya kalau dari yang saya coba di Bad Guy-nya Billie Eilish kerasa dalam banget sampai getarannya kerasa di telinga saya ya. Punch bass-nya juga ini bagus banget tapi nggak terlalu dominan dari mid dan treble-nya. Karena mid-nya masih kedengaran cukup detail baik untuk vokal ataupun akustiknya, hanya ya sedikit kerasa lebih tebel ya pengaruh dari bass-nya. Gitu juga dengan treble-nya, nggak tajam tapi juga masih kerasa cukup crispy, dan yang paling penting saya nggak dengar sedikit pun sibilance yang ngeganggu di G435 ini. Untuk volumenya kegolong keras dengan technicality yang cukup bagus juga ya. Jadi di sini imagingnya bagus banget, gampang banget buat bedain arah suara. Dan untuk soundstage-nya juga kerasa cukup luas ya, dengan lapisan suara yang layernya ini kerasa banget ya. Hanya untuk airy-nya menurut saya masih kerasa kurang lepas, jadi masih sedikit kedengaran boxy atau mendemnya. Tapi overall sih keluaran suaranya udah kegolong bagus ya untuk ukuran headset gaming. Jadi sekali-kali untuk dengerin musik menurut saya kalian bakal nyaman-nyaman aja pakai G435 ini.
Jadi kesimpulannya menurut saya Logitech G435 ini cukup worth it kalau kalian mau pakai headsetnya buat main di PC, PS4 atau PS5 biar bisa pakai fitur Lightspeed-nya yang delay-nya ini sama sekali nggak kerasa dan tentunya nggak ribet pakai kabel ya. Lalu daya tahan baterainya juga bisa tahan sampai 18 jam, kemudian untuk fitting di kepalanya juga enak, beratnya ringan jadi nggak gampang pegel ya untuk pakai dalam jangka waktu yang lama. Kemudian untuk keluaran suaranya juga ini masih usable banget buat dengerin musik dan terakhir untuk keluaran mic-nya juga udah kegolong bagus. Sedangkan catatannya, karena ini beratnya ringan, bahannya jadi kerasa tipis ya. Walaupun ya menurut saya itu hanya pilihan aja. Karena kalau kalian mau yang tebel dan kokoh, ya pasti lebih berat. Sedangkan kalau mau yang ringan, ya otomatis konsekuensinya jadi lebih tipis. Dan catatan yang kedua yaitu nggak ada koneksi kabelnya. Dan Bluetooth-nya ini masih kerasa delay kalau dipakai buat main game first person shooter di HP. Jadi ya masih kurang ideal lah kalau kalian mau pakai headset G435 ini buat main PUBG di HP. Oke guys, itu dia ulasan dari headset gaming Logitech G435-nya. Makasih banyak buat kalian yang udah support like di videonya. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Giris out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.